Kalian nyumput di gua-gua Irokah atau apa? Selama ini kalian selalu memutarbalikkan fakta. Bahkan saya bilang ajaran kalian ajaran munafik. Yang dia pindah ke Kristen, detik itu juga halal darahnya. Kalau ada orang tua anaknya pindah agama menjadi Kristen, orang tua ini pun siap membunuh anaknya itu, Pak. Ngeri, fair lagi. Jangan menimbulkan fitnah baru ya Pak Bonar ya. Jangan menimbulkan fitnah baru terhadap anak bangsa. Tolong itu. Terserah. Jangan memikirkan ini live nggak live kan ini. Saya nggak takut ya, ini kalau ini Pak. Ada ajarannya kok di luar dari Islam. Ingat dulu Pak Bonar. Jakarta, Pak. Kalau di Jakarta udah saya datangi semua instansi itu. Saya bukan pemberani, Pak, tapi harus berani. Seperti hak kalian aja di bangsa ini. Seperti hak kalian aja di bangsa ini. Ajaran kalian munafik itu ada pasalnya, Pak. Kalau ini mau main hukum gitu. Nanti kalau sampean kebentur hukum kan sampean sendiri yang menyesal. Saya lebih tertarik loh dengan kayak model-model Abu Janda, Armando, Vera, Dewi Tanju, Miftah. Dia lebih netral. Bukan dia bilang dia. Saya datang itu biar kantor presiden, baik DPR. Kalau sempat kita angkat perang, mungkin mau kalah benar, mau apa tidak. Kalau saya tidak dirugikan, kalau sampean berbenturan hukum nanti ya sampean sendiri yang merasakan. Enggak betul ada memang di ajaran Islam itu halal darahnya orang yang Pak Kaceh hanya menjawab apa yang sudah duluan kalian. Di kitab di Bible ada jin di Biblemu. Ada hantu jin, ada setan. Kalau dibawa pun ada orang bawa Indomie, bawa bagi-bagi sembako atau apa, bukan kristenisasi itu, Pak. Kristen pun nggak pernah keluar dari dalil. Nggak usah banyak keluar dari dalil. Ini kita viralkan ya. Oh, ini sudah viral, Pak. Anda kan belum tahu saya. Saya pun nggak belum tahu saya juga. Allah mengatakan kalian itu kafir. Mungkin kalian marah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang cukup menarik ya. Yang mana di dalam diskusi ini ada dari pihak Kristen, mungkin dia baru masuk ke Zoom-nya Aditya Taliang ya. Dan di sini orang yang bernama Bonar Siregar ini melakukan fitnahan yang sangat keji juga ya. Dan bahkan dia mencoba untuk menantang diviralkan. Artinya dia di sini cukup berani ya melakukan fitnahan, namun diminta juga segera diviralkan. Dan apa mungkin dia ini akan berlanjut seperti yang dialami oleh si Kosman bin Sunet atas pernyataannya yang cukup menyakitkan bagi kita umat muslim ya. Dan di sini ada saudara-saudara kita juga, Aditya Taliang sendiri, kemudian Pak Dani, kemudian juga Ustadz Isa Idris dan Pak Syahrul ya, yang mencoba menanggapi fitnahan-fitnahan orang yang bernama Bonar Siregar ini. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan saksikan bersama. Dan video ini saya ambil dari channelnya Aditya Taliang ya. Kita dukung channelnya untuk berkembang dan terus menyuarakan kebenaran Islam guna membentengi umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Dan juga channel-channel Islam lain, jangan lupa kita dukung semuanya
untuk terus berjuang menyampaikan kebenaran Islam. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Oke lah, ini ada Bonar Siregar ini, kayaknya dari Kristen ini kayaknya. Selamat sore, Bang Bonar Siregar. Ya, selamat sore, salam sejahtera. Ya, sore juga Bang. Ya. Jelas ya Pak Aditya ya. Ya, bagus suaranya Bang, mempesona, silakan. Oke, makasih ya. Mungkin sama Pak Dhani juga salam kenal. Saya juga belum kenal Pak Dhani, Pak Aditya. Tapi jujur lah, saya udah sering dengar omongan-omongan kalian, baik yang kadang ikut di zoom-zoomnya Kristen maupun ya channel-channel kalian tersendiri ya. Kalau saya sih jujur aja, saya bukan YouTuber, saya juga tidak punya channel, tapi saya memang semua hampir sering lah mengikuti baik di channel-channel siapa saja. Saya hanya ingin membuat satu masukan-masukan buat kita ya. Ini dengan hati jujur, dan ini saya mohon ya, ini di live kan ya Aditya ya. Ya. Semua orang ya, bagikan ya. Kita harus fair ya. Oke, siap. Nah, saya juga awali dulu ya ini ya, pembicaraan saya ini jangan membuat sakit hati. Ini pemandangan saya, ini pemikiran saya, penglihatan saya, dan fakta nyata yang harus saya katakan ya. Saya anak bangsa ini ya, saya Indonesia ini. Walaupun saya agama Kristen, pas yang kamu duga itu, mungkin dari nama ya, mungkin ada roh sama kau mengatakan. Oke, pertama, saya sikapi semua banyak channel-channel ini, khususnya channel-channel Muslim, baik HMC, baik channel Zoom, Awan, atau termasuk Aditya agak lebih netral dari semua orang-orang itu. Saya coba masukin itu. Saya bukan orang yang paham Quran. Saya bukan orang yang paham juga Alkitab. Tapi saya bukan bodoh-bodoh amat. Saya juga anak bangsa. Nah, jujur saya bilang ya, di channel-channel kalian Muslim itu tidak pernah satu detik pun tidak berbicara untuk menghina-hina ajaran-ajaran lain. Maaf ini, jadi bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Pak Dhani tadi. Saya heran, kalian ini tidak pernah jujur. Apa selama ini kalian tidak di Indonesia ini, kalian nyumput di gua-gua Hiro kah atau apa? Selama ini, kalian selalu memutarbalikkan fakta. Ini tolong ya, biar baik ini bangsa kita ini. Kita harus fair. Nah, kalian beruntung, kalian suka dengan orang lain, khususnya yang Kristen nanti berkelahi berantem. Ini menjadi satu modal buat kalian untuk memviralkan channel kalian. Nah, boleh buka channel-channel kalian. Betul apa enggak yang saya katakan ini? Kalian senang di kesedihan orang, di apa orang. Bahkan saya bilang ajaran kalian ajaran munafik. Jujur ya, boleh marah sama saya, tapi tolong ini demi bangsa. Kenapa saya bilang munafik? Dari dulu Aditya, kawan-kawanmu semua mau menerima KC ini, namanya Muhammad KC. Tapi ketika dia bermasalah, kalian tumpahkan kebencian kalian nggak pernah lagi mengatakan Muhammad KC. Padahal Muhammad itu, nama Muhammad itu baik itu. Harusnya baik, biar yang udah nggak Islam, nama Muhammad maunya kalian senang mendengarnya. Boleh kita tanggapi, Mbak? Kosman. Tunggu nanti dulu. Itu masih sedikit, Pak. Nanti dulu. Nah, ini Kosman. Itu bukan itu aja, Pak. Banyak. Padahal pernah juga termasuk kalian ragukan orang-orang ada di channel-channel Yusuf Manubulu. Nama-nama orang-orang Kristen ini pun udah kalian jelek-jelekkan kok. Bulu-bulu lah, yang Taifuddin lah. Nah, udah nggak mau lagi kalian fair ya. Ini harus jujur lah. Paul Jong lah,
semua nggak mau berpikir jernih. Bahkan kalian fitnah orang-orang yang datang dari ajaran kalian masuk ke Kristen, kalian bilang semua itu palsu. Mereka siap dikonfrontir. Mereka mau live. Kalau memang itu palsu, bohong, itu dosa dia sama Tuhannya. Ngapain kalian usik? Urus kalian apa kalian harus. Oke, kita tanggapi dulu Pak ya. Kita tanggapi dulu ya. Oke. Mungkin Ya, sebelum tapi kepada ini ya. Oke, enggak apa-apa Pak. Kita fair Jadi ya. oh ya, fair ya, oke. Jadi begini Pak ya. Enggak usah jauh-jauh. Mungkin di mute dulu Pak, noise ya. Di mute dulu Pak ya. Ya oke. Oke, kita kembali ke kasus Pak Aceh dulu ya. Kalau Anda mengatakan bahwasanya kami ini membenci kalian ya, sering mengatakan kepada kalian tuh hal-hal yang tidak baik seperti itu kan, termasuk juga dengan nama Pak Aceh tadi ya. Ustadz Isa mungkin di mute dulu Ustadz Isa. Noise. Ya oke. Sekarang nggak usah jauh-jauh aja Pak ya. Kita umat Islam itu hanya mengikuti kejadian yang sedang terjadi ya. Kita ambil contoh. Channel-channel Muslim itu tidak pernah memulai ya mengedarkan foto-foto Pak Aceh ya, yang bibirnya benjol, yang matanya lebam karena tinju dan segala macam itu kita itu tidak pernah mengambil dari channel-channelnya Islam. Justru itu kita dapati dari channelnya Kristen itu sendiri ya. Contoh fotonya Pak Aceh yang bibirnya pecah itu ya, itu kita ambil dari channel Kristen Pak, bukan kita yang ngambil itu ya. Kalau kita sebagai orang Islam itu mikir sebenarnya ketika foto Pak Aceh diekspos di media massa seperti itu, saya sendiri ya selaku manusia itu bisa merasakan bagaimana perasaan keluarganya ya. Apalagi anak cucunya nanti kalau melihat foto kakeknya atau bapaknya seperti itu dipampang di media massa, itu miris sebenarnya Pak ya. Tetapi bukan kami yang memulai itu Pak, tapi dari kalangan Anda sendiri. Itu Anda garis bawahi ya. Kita itu cuma mengikuti yang sudah ada aja. Lah Anda mengatakan kami membenci Pak Aceh dan segala macam. Oke, untuk ini bisa saya tanggapi dulu Pak, biar jangan panjang-panjang. Ya, silakan. Ya, oke ya, makasih ya Aditya ya. Anda pun kulihat disambutnya di YouTuber Kristen. Artinya kita memang kalau boleh berbicara itu untuk mengedukasi. Makanya saya bilang ini tolong di live kan ya, dipiralkan. Mudah-mudahan tidak ada salah kata kita nanti. Nah kamu bilang ini masih kasus KC, ini baru ini Pak, baru ya. Jauh sebelum ini udah banyak peristiwa-peristiwa apa. Bahkan orang-orang yang membenci Kristen ini naif kali gaya-gayanya. Kalau tadi bicara masalah gambar-gambar itu Pak, gambar-gambar. Banyak orang-orang Muslim menggambarkan Yesus itu seperti apa, bahkan mengolok-olok. Jangankan Yesus Pak, maaf kata, pemerintahan ini pun, ketika pemerintahan ini kulihat mau netral, mau jujur di pemerintahan Jokowi, banyak klien-klien yang nggak suka. Harusnya kalian aja yang mau diperhatikan apa, bahkan Jokowi itu Muslim Pak. Ingat, oke Pak, sebentar dulu Pak, Bonar Siregar, kita gantian dulu Pak ya. Oke, kita gantian dulu Pak ya. Di mute dulu Pak, noise sekali suaranya. Oke. Boleh saya ngomong Bang Aditya. Oke, silakan Pak Dani, tanyakan. Ya, pertama tadi yang dikatakan Bonar Siregar, kalau bicara pemerintahan kita itu Islam, jangan Anda kaitkan dengan agama. Tolong itu. Ya. Nah, jadi kalau Anda katakan tadi, kita juga saya salut juga ya dengan channel Aditya juga. Kami menerima Anda, membiarkan Anda berbicara tidak dipotong-potong. Ingat itu Bang Bonar. Kami biarkan apa saja Anda katakan munafik atau apa, kami tidak pernah memotong. Tolong diperhatikan itu. Tolong dicatat di dalam hati Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Yusuf Manubulu kami biasanya mengatakan itu murtadin odong-odong? Karena pertama ya, saya belum pernah menemukan sampai detik ini, sekali lagi, saya tekankan, saya belum pernah melihat kesaksian di YouTube-nya, YouTube Manubulu, itu menampilkan identitas daripada kesaksian itu. Di mana
dia tinggal, di mana dia sekolah, tidak ada. Kalau coba Anda lihat di mu'alaf, Saya jawab sedikit Pak. Bentar dulu, jangan Biar dipotong. nggak usah panjang. Jangan dipotong. Enggak, ini aja. Jangan dipoto. Anda tadi kan beri tanggung kok dipotong. Kedua, saya bilang kan, coba Anda lihat para mu'alaf, dia menjelaskan posisi dia di mana, alamat dia di mana, sekolahnya di mana, cukup jelas. Tidak ada kita melakukan pembohongan, kedustaan. Kalau apabila ada channel yang sudah mau menutupi identitas dirinya, itu sudah menunjukkan kebohongan. Ada peluang untuk melakukan penipuan, ada peluang untuk melakukan manipulasi, ada peluang untuk melakukan rekayasa. Itu Anda renungkan, camkan baik-baik itu. Oke, silakan yang lain lanjutkan. Oke ya, Pak ya. Sabar dulu Pak, sebentar dulu Pak Bonar. Ya. Oke. Masih Oke. Enggak, nanti Oke, silakan saya jawab. Ustaz Isa, monggo. Pak, saya jawab dulu Pak Dani tadi Oh, iya. sedikit. Ya, silakan Pak, silakan. Iya kan, tadi kan Pak Dani, saya kan udah bilang dari awal, tolonglah ya, gitu maksudku. Ini saya pikir penting ini Pak, nggak tahu mungkin nggak begitu penting sama Bapak. Kalau ada masukan Pak, itu bisa menyakitkan ke kita, bisa nggak enak ke kita, tapi kita harus fair Pak. Tolonglah kita demi kemajuan kita. Yang sakit itu kan untuk membangun kita itu Pak. Nah oke ya. Makanya saya minta tadi tolong diberi kesempatan. Aditya ini pun seringnya dikasih tempat apa baik yang muslim lain. Saya aja justru di channelnya HMC kadang suka di skip dimanain. Itulah maksudku. Oke, makasih Pak Dani. Lagi-lagi saya bilang, kamu bilang tadi biasanya orang-orang yang dari Islam masuk Kristen itu disebut murtadin kan? Itu kamu ragukan karena tidak berani menunjukkan tempatnya, alamatnya. Itu kan Pak Dani ya? Sebaliknya ya. Nah, jujur Pak, saya juga ngeri melihat Pak. Ngeri, kenapa? Hampir semua orang-orang yang keluar dari Muslim, begitu detik itu dia keluar dan pindah ajaran, biasanya Kristen Pak. Kalau dia ke Buddha nggak begitu penting bagi kalian itu. Yang dia pindah ke Kristen, detik itu juga halal darahnya. Nggak tahu, mungkin saya nggak berani bilang itu di ajaran kalian. Tapi menurut pengakuan kawan-kawan yang dari Muslim itu jadi masuk Kristen, ada di situ. Dan dibuka-buka mereka ayat-ayatnya. Terserah, itu nggak usah kita bahas. Tapi kenapa? Itu yang membuat mereka takut Pak. Itu yang membuat mereka takut dan perlu diapakan. Bahkan banyak orang yang sudah menjadi Kristen, maaf, identitasnya belum diganti. Kadang ada karena masalah susah, rumit. Memang itu harus di pengadilan itu Pak, mengganti itu kalau KTP. Tapi Oke, Pak bagi ya. Kristen, Oke Pak, kita sudah dapat Jangan Pak. Anda dusta Pak, saya bidang saya. Mohon maaf Bang Aditya, kalau dia mengatakan masalah ini, identitas, itu di bidang saya juga. Karena kami ada MOU dengan Capil. Jangan Anda bicara sembarangan kalau tidak sulit segala macam. Saya juga orang pemerintahan. Tolong ya Bang Winar, saya orang pemerintahan. Pak, tunggu dulu, aduh. Dan sebaliknya, itu kan pasti membuat tadi takut kayak Pak ya. Jangankan gitu Pak. Saya udah lihat, saya punya keluarga kok. Kalau ada orang tua, anaknya pindah agama menjadi Kristen misalnya, jangankan apa, orang tua ini pun siap membunuh anaknya itu Pak. Ngeri. Makanya banyak. Begini Pak. Ya, sudah kita dapat. Jadi begini Pak Saya ya. paham maksudnya Bang Aditya. Coba saya minta satu bukti Anda yang mengatakan yang masuk agama Kristen itu yang dibunuh. Enggak. Ternyata. Bisakah Anda Pak, membuktikan? Buktikan. Buktikan. Tanya dong. Tanya Satu Muhammad saja. Kacil itu. Muhammad Kacil itu udah berapa kali tuh di pindah-pindah tempat itu gara-gara mulai apa? Saya tanya, ada nggak yang murtad dari Islam yang dibunuh? Tolong tunjukkan satu saja di Indonesia ini. Banyak. Aduh, kadang Satu orang itu saja. melarikan diri itu banyak itu semua Bapak orang. mengatakan banyak, tunjukkan buktinya gitu loh Pak.
Ya, siapa korbannya yang Saya tersebut minta dibunuh bukti gitu loh. benar korban yang mati dibunuh gara-gara murtad. Ya ingat ya, mati dibunuh gara-gara murtad atau keluar Oke, dari ya. Islam. Tunjukkan. Jangan hanya memframing saja, enggak kebiasaan ini. Aduh, saya kadang nggak banyak tahu nama-namanya, nggak ingat. Tapi nggak semua mati, Pak. Jangan Ada yang Anda bicara begitu, Bang Bona saja jadi ngomong marah juga. Karena saya orang pemerintahan. Dan saya menangani Iya, masalah berbagai agama. Saya kamu termasuk pikir, KUB. Pak, justru saya lihat pemerintahan ini tidak fair lagi. Jujur, Jangan Pak. menimbulkan fitnah baru ya Pak Bonar ya. Jangan menimbulkan fitnah baru terhadap anak bangsa. Tolong itu. Terserah. Jangan membuat Makanya ini live. kericuhan. Ya, live kan ini. Saya nggak takut Iya, ini ini live kalau ini. ini, Pak. Maksudku, kita Anda viralkan ya. jangan menimbulkan fitnahan terhadap anak bangsa menjadi gesekan. Yang Tidak. bisa menimbulkan kericuhan. Aduh, Fitnah itu ngeri bisa saya. menimbulkan kericuhan loh Pak. Ini Bapak jujur ya. pahami, kebohongan, fitnahan itu bisa menimbulkan kericuhan, gesekan di dalam masyarakat. Makanya saya Paham bilang tadi kemana kalian itu, kemana Dani selama ini, kok dia bilang bukan kalian duluan. Ya lo nih ngomong kasar-kasar, Somat ngomong kasar-kasar. Ini Enggak, Ando tadi katanya ada yang dibunuh. Pak, nggak usah melebar ke Ustaz Yahaloni dulu. Selesaikan Pernah nggak- satu-satu dulu, Pak. Nah, maksudku maksudnya tunggu. ya begini maksudku Pak, Pak Dani kan hanya minta bukti. Kan situ bilang tadi kalau murtad itu dibunuh. Nah, Pak Dani ini ingin minta bukti siapa yang murtad itu yang dibunuh. Itu loh Pak maksudnya. Soalnya fitnah itu lebih kejam Tunggu. dari pembunuhan dan imbasnya ke masyarakat itu sangat keras gitu loh Pak. Siapa Saya Pak ikuti buktinya? Tunggu. Contohnya saya ikuti itu ya, mulai Pak Yusuf Roni tahun 70-an itu, 76 kalau nggak salah. Mati nggak dia? Dibunuh enggak? Aduh, Bukan nggak ini orang. dibunuh, Dibunuh atau Mau orang dibunuh. hidup, masih hidup? mau dibunuh. Ah, mau Ya, tapi dibunuh kalau- itu kalau orang yang memiliki mau dibunuh, semuanya mau dibunuh Pak. Termasuk saya Loh. mau membunuh. Banyak yang udah Tapi buktinya mati, kan Pak. tidak ada. Bapak lihat itu Anda di ini bisa Afghanistan. berpikir nggak? Bapak lihat itu di Di Irak. Afghanistan saya berbicara di Indonesia. Mereka dibunuh, Pak. Kita berbicara di negara Republik Indonesia. Jangan membuat kericuhan. Maaf, Pak. Nggak salah kalian itu, Pak. Kenapa? Menjalankan ajaran, Pak. Ada ajarannya kok di luar dari Islam. Ingat dulu Pak Bonar, kita berbicara di Indonesia. Ajaran Nah, Islam itu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Mentaati Allah, mentaati Rasul dan taat juga kepada pemimpin. Pemimpin kita Saya- sudah menyatakan di Indonesia kita itu negaranya adalah bukan negara Islam. Saya senang Anda sebenarnya pahami itu. ada ungkapan maaf, saya senang sebenarnya mendengar kalau ada istilah di Islam, agamaku, agamamu, agamamu. Islam itu rahmatan lil alamin. Oh, kalau itu dijalankan bagus, Pak. Masalahnya kan yang nggak dijalankannya. Itu persoalannya, Pak. Jangan Bukti kita yang mana? Anda ada Aduh. kebenaran, cuman asumsi Anda ini terdoktrin dari kecil barangkali sudah membenci Islam. Sehingga terframing bahwa Islam itu teroris lah, Islam itu jahat lah. Ini Anda Kembali- termakan framing dari media. Bukan, saya kan mendengar, melihat Paham nggak? situasi. Saya anak bangsa, sudah saya bilang, Pak. Ya, Apa yang Saya- Anda lihat? kenapa? Sekarang kalau anak bangsa ada nggak nih? Anda itu kan misal, ini bukan misal, tapi fakta Anda kan minoritas. Adakah Anda yang dibunuh semua? Saya tanya, Tunggu, Pak. apakah Tunggu, Pak. dibunuh orang minoritas nih? Saya, maaf, Pak. Coba Anda Saya renungkan paling itu, Pak. menentang, tunggu dulu, Pak. Saya paling menentang istilah minoritas dan mayoritas ya. Maaf ya. Kita ini saya bilang tadi sebagai warga negara Indonesia, ambil undang-undangnya. Mana di situ ada minoritas, mayoritas. Makanya saya, Pak, maaf. Kebetulan saya nggak di Jakarta, Pak. Kalau di Jakarta udah saya datangi semua instansi itu. Saya bukan pemberani, Pak, tapi harus berani pada saat situasi seperti ini. Mana ada istilah mayoritas-mayoritas.
apa bangsa ini berdiri dengan orang mayoritas? Kita harus jujur. Makanya saya dari awal tadi udah saya minta supaya Yang ini mengatakan kita mayoritas itu orang Anda, Pak. Anda coba lihat di YouTube. Anda harus jangan istilahnya besar dalam tempurung. Bapak lihat mata kepala Bapak sendiri yang mengatakan kami ini minoritas, kami ini minoritas. Coba Anda dengarkan itu. kalian yang mengklaim Jangan ini. Anda ini Pak Bonar ini kurang piknik Pak Bonar kok ini. kita lagi. Bukan Ya, Anda ya, sendiri ya. itu teman-teman Anda yang mengatakannya. Dia mengaku dirinya minoritas ditindas oleh mayoritas. Kami minoritas ditindas oleh mayoritas. Siapa yang ngomong begitu? Kalau bukan saudara Anda. Renungkan. Jangan membuat kerusuhan. Seperti hak kalian Jujur aja di aja bangsa ini. kamu. Seperti hak Jangan kalian aja di bicara bangsa ini. seakan-akan kamu ini bicara jujur pada pendusta paling besar. Yahya Loni, tunggu dulu. Yahya Loni kalau ngomong itu selalu menganggap dirinya, lihat mayoritas, siapa dulu dong mayoritas. Yahya video tadi berbicara tentang Murad, kesaksian tadi. Sekarang Anda ingin pindah-pindah. Jelaskan dulu. Kalau memang tidak benar, clearkan. Kalau ada yang salah mempersepsinya. Begitu dong, gentleman. Nah, tunggu dulu. Saya balikkan lah. Oke, tadi dapat. Tunjukkan dulu Pak. Makanya tadi bilang Pak Dani, kenapa sampai takut itu salah satu ya. Tunjukkan dulu kalian Kristen, misalnya dari Kristen masuk Islam, mualaf namanya ya. Siapa yang pernah dari Kristen masuk Islam jadi dikejar-kejar, minimal keluarganya atau saudaranya, tetangganya. Tidak ada, tunjukkan satu, mulai dari bangsa ini ada. Siapa? Makanya wajar tidak Anda takut. ini kurang wawasan ini. Coba lihat di YouTube, coba Bang Aditya bisa ada tampilkan yang di YouTube-nya Agustan itu. Langsung kalian Atau sambut. disuruh tonton aja. Justru kalian yang kurang. Begini Pak, begini Bapak ini kurang piknik aja sih ya. Di channel Bang Papel itu tadi barusan aja sudah diangkat itu. Seolah-olah minoritas itu tertindas bla 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 segala macam, itu kan narasi kalian sendiri gitu loh ya. Aduh. Dan Anda tadi mengatakan, sebentar dulu Pak, Andri tadi mengatakan mengatakan bahwasanya orang yang murtad dibunuh dan Anda tidak bisa menunjukkan buktinya. Lagi-lagi di sini memframing, sementara di sisi lain Anda membawa narasi kita anak bangsa harus bersatu, tetapi di sini Bapak justru narasinya malah memecah belah gitu loh. Oke, tahan dulu Pak ya, saya sapa ini Bang Isa Idris. Silakan Bang Isa Idris, silakan. Tapi Ya, kan ya. ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu Pak Bonar, silakan Bang Isa. Di dalam menyampaikan kebenaran itu harus ada ilmunya ya. Jadi jangan asal bicara gitu lah. Saya sudah mendengar dari tadi ya. Mungkin Pak Bonar ini maksudnya benar gitu, tapi cara menarasikannya itu juga memprovokasi seperti menggunakan bahasa-bahasa ajaran kalian munafik, itu ada pasalnya Pak kalau ini mau main hukum gitu lah. Jangan begitu. Kalau mau protes guys lah. Kok Pak, kok saya melihat banyak oknum-oknum yang katanya ajaran Islam tuh begini, kok kenyataannya bagaimana? Nah, begitu cara menanyakannya. Jangan asal ngomong gitu lah. Saya ini hanya memperingati, bukan dalam arti ikut memanas-manasi. Terus tentang bahwa ada orang Islam masuk Kristen atau orang Kristen, semuanya pasti bermasalah dengan keluarganya, dengan pasti mendapat tekanan, dan itu banyak. Tanggapi sedikit Pak. Oh, ke Bental, tuan rumahnya turun nih ke Bental. Ya, lanjut aja, nggak apa-apa, lanjut aja. Saya ada di sini masih. Dan salam kenal Pak Bonar yang lagi presentasi tadi. Enggak, sedikit ya. Tadi yang Bapak ini bilang, tadi memang saya bilang maaf kalau ada salah ya. Saya coba ini untuk bagus. Nah, tadi kan memang saya bilang ajaran kalian itu munafik, memang karena udah dimulai tadi. Nah, kenapa saya bilang munafik, Pak? Ya contohnya lah, tadi saya bikin contoh. Dari dulu Aditya, semua yang lain-lain memanggil itu Muhammad KC.
begitu dia terapat dia nggak jadi Muhammad KC lagi, udah alergi kalian membilang Muhammad KC. Kosman aja. Buka channel kalian. Ya sudah cukup. Satu detik. Nama aslinya siapa sih Pak? Sedikit. Pak Aditya tolonglah ya. Pak Aditya mohon ya ini. Satu detik Yahya Loni masuk jadi tersangka, ditahan ke baris krim. Detik itu pula kalian udah sepakat, MUI udah mengatakan mana Ustadz itu. Ngeri nggak? Padahal udah berkelana dia kemana-mana. Dihadiri bahkan mungkin ada pernah ribuan orang jingkrak mendengarnya sama oceh-ocehannya. Disanjung sebagai Ustadz. Sudah Pak, nanti saya gantian Pak ngomong Pak. Nah, kayak gitu Pak harus ini kelemahannya Bapak ini kurang mampu menahan diri, makanya kalau ngomong sering kepleset gitu loh. Saya cuma mengingatkan. Nah, saya tadi hanya mencoba menceritakan apa yang saya lihat Pak. Apa yang menarasikannya Pak, saya hanya menasehati. Nanti kalau sampean kebentur hukum kan sampean sendiri yang menyesal gitu. Maksudku bahasanya harus diperbaiki seperti mengatakan ajaran Islam munafik. Itu kali dengar itu sampean tambah memanas-manasi. Maksud sampean mulai tadi kan ingin sebagai anak bangsa ingin mendamaikan Indonesia dengan bahasa seperti itu saya membuat suasana menjadi panas. Bapak sadari aja, nggak usah ngotor. Kita nggak cari benar dan salah. Kalau memang tujuan sampean ingin mendamaikan Indonesia, tapi kalau sampean hanya kebencian ke Islam, saya tidak tahu gitu loh. Tunggu Pak ya. Saya kan masih Saya kan masih memberitahu Pak. Saya kan belum sampai saya kepada akhir mengajak kita apa. Kan saya hanya masih mengasih tahu. Saya bilang memang apa nggak munafik gitu misalnya. Yang udah kita lihat, kita tutupi. Bahkan seperti nggak kita akui. Bapak harus membedakan antara ajaran dengan dengan pelakunya gitu loh. Nggak ada agama yang mengajarkan nggak benar. Tetapi setiap agama itu bisa diselewengkan oleh pelakunya. Ajaran agama siapa? Saya bukan bicara Islam saja. Saya kira Hindu tidak mengajarkan yang jelek. Islam tidak. Cuma caranya kadang pelakunya yang menyelewengkan. Itu harus dipahami gitu loh. Oke Pak ya. Kalau makanya tadi ada hubungannya dengan ajaran Pak. Buktinya kalian kompak. Kedua buktinya kalian nggak pernah mencelah yang kalian punya, misalnya ya Loni, Ustadz Abdul Somad. Saya lebih tertarik loh dengan kayak model-model Abu Janda, Armando, Vera, Dewi Tanjung, semua Mahfud MD, semua Gus Miftah. Dia lebih netral, bukan dia bilang dia udah akan tinggalkan Islam. Dia mau melihat situasi. Loni itu kan cara membelanya kan orang-orang mendiamkan saja. Mana ada yang bela? Nggak ada, diam kan. Ini sudah salah. Ya wajar Pak. Nggak usah kalian bela pun udah terbela sendiri tuh. Di situ kelemahan bangsa ini tadi. Siapa itu yang anak bangsa? Kita harus jujur Pak. Makanya saya bilang, saya karena nggak di Jakarta Pak. Saya datang itu biar kantor presiden, baik DPR, di mana mereka ini. Untung kita masih nahan-nahan diri Pak. Ini kan bisa terjadi antar apa ini. Kalau sempat kita angkat perang, mungkin mau kalah benar, mau apa tidak nanti. Tapi kan udah terjadi perpecahan, udah hancur-hancuran Pak. Kalau kita biarkan kayak model Pak, kalau bicara mau sampean adil, sampean harus juga saling bahasanya diperbaiki gitu loh. Saya kira pemerintahan ini sudah cukup adil kok. Buktinya dari Islam sendiri. Sampean tahu kasusnya FPI itu. 6 orang ditembak mati, masih kurang netral apa orang Islam sampai pemerintahan dituduh tidak pro Islam itu. Kok masih menuduh pemerintahan ini yang kurang bagus gitu loh. Iya, jadi pemerintah kita ini siapapun yang akan merongrong pemerintahan itu Islam, entah itu agama apapun, terbukti kok seperti kasus kemarin. Cuman saya tidak suka lah bicara yang terlalu meruncing ke arah sana gitu. Saya terus terang saja di channel ini jarang berbicara hal-hal yang menyangkut hal-hal
apa namanya yang bentrokan-bentrokan seperti kasusnya KC dengan Wahyalon, nggak usah dipikirin itu, biar diselesaikan secara hukum aja, nggak usah kita ikut biar jadi contoh lah dua-duanya, cukup 2 orang itu, nggak perlu kita tambah-tambahin lagi gitu kalau saya gitu loh. Oke, maunya itu saya bilang kegelisahan saya, terutama ini belakangan ini, lihat dong channel-channel Muslim dulu, HNC Juma itu gimana ngomong, apa enggak detik demi detik Saya menarasikan. tahu di Ya Kristen itu dan Islam tegur itu Bapak gitu. sekarang itu Maksud, memang lagi meruncing. itu pernah nggak Saya ditegur paham, Pak. Bapak? Saya gitu loh. Kenapa nggak Paham di pernah Islam, dengar? Kristen itu juga saling meruncing juga omongannya, saya banyak juga dari Islam yang kurang cocok, dari Kristen kurang cocok. Tetapi Betul, bahasa pernah Bapak, kalau memang Bapak tidak setuju, jangan tumpah memanasi. Bapak harus memberikan narasi yang mendinginkan gitu loh. Bukan Loh, malah saya tambah kan memanasi gitu loh. saya bukan memanasi, Pak. Saya kan masih berbicara apa fakta. Makanya saya awali tadi bagus. Boleh nanti kita buka lagi. Saya belum sampai kepada akhir meminta supaya apa. Makanya kenapa saya bilang saya anak bangsa? Saya punya KTP Indonesia, Pak. Loh Jujur, saya orang Cina memang. Jadi bahasa-bahasa seperti itu keliru, Pak. Saya mau. Tapi kalau sampean mau ngotot silakan, saya tidak dirugikan. Kalau sampean berbenturan hukum nanti ya sampean sendiri yang merasakan, bukan saya. Itulah maksudku. Kan ini kan kebetulan karena ini channel. Kita bicara jarak jauh apa. Ya kan gitu. Ya saya harus berbicara mungkin tanpa jumpa. Nah, kan gitu. Ya wajar dong apa. Tapi kan nggak terlampau ada yang maki-makian. Bukan maki tuh, Pak. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Boleh kalian bantah, tapi mau nggak kalian jujur, itu aja yang saya awali tadi. Saya minta kepada Aditya tadi karena channel dia ini, saya dengar juga Aditya selalunya dikasih ruang-ruang di kalau ada dialog atau apa, walaupun tegang leher. Tadi sebentar benar ya, tadi sudah saya minta kepada Anda untuk membuktikan orang yang murtad yang keluar dari Islam, Anda katakan dibunuh, tolong dicarikan. Itu Anda tidak mampu membuktikan. Kemudian Anda mulai bernarasi yang lain. Makanya di saat pernyataan dari kesaksian dari Yusuf Manunggulu dan teman-teman yang lain di dalam kekristenan, itu yang saya katakan apa? Mereka tidak berani menampilkan identitasnya, di mana alamatnya di mana. Anda lihat sampai detik ini, saya katakan sampai detik ini satu pun tidak ada Yusuf Manunggulu yang menyatakan kalau dia ini memberikan kesaksian, dia memberikan alamat lengkap, menceritakan kronologis dan segala macamnya, latar belakangnya, semuanya nol besar. Beda dengan Islam. Ya, dan dipotong dulu. Makanya beda dengan Islam. Di saat Anda nonton di Mu'alaf TV, itu masalah keamanan pribadi tuh, Pak. Masa dia belum tentu semua berani, Pak, kayak model apa. Jadi kan di sini yang kita tidak inginkan. Anda bilang tidak berani, inilah yang tidak boleh. Ini yang dilarang oleh negara. Tidak ada Islam tidak berani. Loh, untuk hal ini negara melindungi. Ingat ya, negara melindungi orang-orang seperti ini. Kalau dia benar, dilindungi oleh negara. Jangan khawatir. Oke, gini Pak, saya kasih peluang sama Pak. Mau nggak Bapak jumpai orang-orang yang apa, yang udah murtad itu? Usahakan datangi, ke tempat Manunggulu, datangi. Ya kalau memang Anda minta alamat-alamatnya, ya takut dong. Takut, belum tentu dong semua orang berani. Jangan-jangan ada niat jahat Anda. Ya kan gitu, hikmat dong. Ya, nah, inilah yang menyebabkan saya bilang tak boleh. Inilah yang dilarang oleh negara. Dilarang negara ini, Pak Bona. Tidak usah dilayani, sudah, nanti kita bertengkar hal-hal yang tidak perlulah kita bahas lainnya aja sudah. Jadi ya terserah lah Pak ya. Saya oke lah, saya minta tolong. Jadi begini Pak, sabar dulu. Channel-channel Islam itu kayak HNC dan yang lain-lain itu, mereka itu tidak pernah mengeneralisir Pak ya, tidak pernah mengatakan Islam Kristen itu jahat dan segala macam. Mereka tidak pernah mengatakan seperti itu.
tetapi yang mereka katakan itu oknum, mereka yang ber-YouTuber, mereka yang menjadi apologet, itu yang dimaksud. Lah Bapak tadi sendiri narasinya ini kurang bagus atau kurang memilih kata yang pas mungkin ya. Anda tadi mengatakan Islam itu agama yang jahat. Lah ini kan seolah-olah seluruh umat Islam ini nggak ada yang baik gitu loh Pak. Jadi tolong dipisahkan agama dengan oknum, itu gitu loh Pak, maksudnya Bang Isa juga tadi. Dan Anda juga tadi mengatakan kalian munafik, ya ada yang murtad dibunuh dan segala macam. Ketika Anda diminta untuk menunjukkan bukti siapa yang dibunuh ketika murtad, Anda juga tidak sanggup menunjukkan. Nah ini kan makanya Bang Isa tadi menasihati Anda gitu loh. Mungkin maksud Anda itu baik, tetapi penyampaian Anda itu kurang benar gitu loh. Aduh, gitu maaf Pak. Maksudku itu kan tadi bisa dikonfrontir sama Yusuf Manubulu sama yang lain-lain, Saifuddin Ibrahim, kalau itu nggak betul kan gitu. Nggak, lagian kalau toh misalnya nyatanya Saifuddin Ibrahim masih hidup sampai sekarang gitu loh, siapa pula yang mau bunuh dia? Rugi-rugi ngotor-ngotori tangan Pak. Banyak dong yang bukan semua yang mati Pak. Makanya Pak Dhani bilang kalau memang ada siapa yang pernah dibunuh, yang murtad gitu loh, situ juga Anda bisa menunjukkan gitu. Situ bilang banyak tapi buktinya nggak ada. Maksudku gini, nggak salah kalian itu menurut ajaran. Apa nggak betul ada memang di ajaran Islam itu halal darahnya orang yang meninggalkan Islam atau yang di luar dari kalian? Ya, makanya tunjukkan Pak, tunjuk Anda yang bernarasi, Anda yang nunjukkan gitu loh ya. Karena Anda ini begini Pak, sabar. Anda ini korban media Bapak ini. Bapak ini hanya mendapat dari katanya. Makanya narasi Anda itu katanya terus. Anda di sini tidak pernah membawa bukti gitu loh. Jadi nggak betul rupanya orang itu memang yang membuka channel, ya jangan bilang korban media. Jadi berita itu juga ada di TV. Sekarang begini loh. Sekarang begini aja, kita lihat kasusnya Pak Aceh aja lah. Kami kami yang berapologet Mas santai aja, justru apologet Kristen itu yang pada ribut sendiri gitu loh. Kita cuma ngikuti aja. Malah rebutan pundi-pundi itu. Nah, orang-orang rebutan uang. Iya. Sekarang masa kata Saifuddin 378 katanya. Itu. Ya Pak Aditya. Oke, kita masuk ke kasusnya Pak Kace ya. Nah, maksudku gini, apa rupanya kerugian kalian kalau katakanlah jadi ribut orang yang mau membantu Kace itu, mau jadi apa? Misalnya sesama Kristen lah tadi itu kan, YouTuber Kristen jadi ribut sampai mau di strike Pak Saifuddin Ibrahim karena salah pemahaman atau komunikasi yang nggak apa rupanya rugi klien di situ. Bahkan klien jadi nanti nuduh-nuduh Islam munafik. Yang munafik siapa sekarang? Loh, ternyata kan kamu rebutan sendiri tuh agamamu, orang-orangmu. Rebutan duit toh. Maksudku apa urusan kalian? Ya, yang nggak usah sumbang kalau nggak mau. Siapa yang mau nyumbang juga? Maksudku, ya itu yang kalian isi di channel kalian bahas. Memang dia itu kan ngomongnya di YouTube, ya kita bahas. Kecuali kalau ngomong di darat kita mau mana tahu. Padahal, ya, mana tuh orang ini? Lebih bagus dong diri kalian bahas. Ajaran kalian bahas harusnya. Makanya tadi ku bilang kan dia awali. Itu yang membuat perpecahan itu. Bangga kalian dengan kesusahan orang. Artinya begini Pak, sabar dulu. Begini. Pak Aceh ini kan sudah tidak Islam lagi Pak ya. Sekarang saya mau tanya Pak Aceh ini terlibat kasus penistaan agama ini. Menurut Bapak itu apakah Pak Aceh ini menyebarkan Injil atau bagaimana itu Pak? Memberitakan Injil atau apa itu? Oke. Pada secara umum yang saya lihat Pak Aceh hanya menjawab apa yang sudah duluan kalian perkatakan. Artinya
bukan kalian bukan harus ikut Aditya, maksudnya mungkin yang dikatakan Somad itu, makanya selalu ditunjuk di mana ada ayatnya begitu. Nah, di pengetahuan dia tidak ada ayatnya, justru dijawab. Kan tadi Bapak mengatakan kami kan disuruh mengkaji agama kami, itu kan? Pak Bonar, Nah, di Kristen ada jin ya? Ada jin ya di Kristen itu? Ada jin di mana? Di kitab, di Bible ada jin, di Biblemu? Ada hantu jin, ada setan. Mana jin? Saya bilang jin. Somad bilang apa, Ustaz Somad? Jin. Nah, makanya di Bible ada jin. Kok ya, aduh. Ada. Loh, saya tanya, makanya. Saya kurang tahu apa ada istilah jin. Tapi jin itu sama dengan setan juga. Makanya Bapak kalau tidak tahu ya, kalau sudah tidak tahu berarti Bapak juga narasinya tidak tahu semua tadi, berarti hanya menerka-nerka saja Pak ya. Makanya Pak, kalau kita berbicara itu dipikir dulu Pak ya. Oke, silakan. Mungkin Kritis Omnipora mau nambahi mungkin. Silakan Pak Kritis. Untuk Pak Bonar tadi sedikit menarasikan soal kalau memang kewajiban pemerintah ya, kewajiban pemerintah. Nggak kedengaran. Maksudku kalau memang itu maksudnya hanya jin menurut Islam atau apa, sampai-sampai kan dicarinya yang lain. Kalau kalian nanti naik ambulans ada tanda salib, bawa kalian pilok. Kalau kalian di rumah sakit Kristen ada tanda salib. Ini ngeri nih, sampai-sampai diajarin gitu orang, tutup kalian katanya. Rumah sakit orang dia mau berobat ke situ, masa dia harus apa? Ambulans, mau dia mungkin kecelakaan, mau dibawa, harus bawa pilok dulu, ngeri. Artinya sampai-sampai simbol itu pun kalian anggap berbahaya. Makanya masuk akal kalau kalian dinarasikan ke Abdul Somad itu. Mana karu-karuan. Kok nggak karu-karuan? Bukan saya ngomong itu Pak. Buka dong videonya Pak. Ini sudah disebar-sebar itu Pak. Nah, jadi inilah video ini Pak, begini Pak. Ya. Ustadz Abdul Somad itu begini Pak ya. Dengar dulu Pak. Ya, begini. Ustadz Abdul Somad itu beliau itu berbicara dalam masjid, dalam kalangan internal Islam itu sendiri, dan itu konteksnya sesi tanya jawab. Itu Pak ya. Ada jamaah bertanya, Ustadz, saya ini kalau melihat salib kok kenapa saya bla 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 dan segala macam kan. Nah, terus dijawab oleh beliau ya kan? Ya. Nah, dijawab. Sebentar dulu Pak, jangan dipotong dulu. Telah dijawab, oh bahwasanya di salib itu ada jin kafir katanya kan. Itu kata beliau. Ya. Dan kecuali beliau mengatakan salib itu jin kafir, itu mungkin salah Pak, tetapi beliau mengatakan di salib itu ada jin kafir, tetapi bukan salibnya yang dikatakan kafir Pak. Jin sebentar dulu, di salib itu ada jin kafir karena memang karena memang di dalam Al-Qur'an juga ada menceritakan salibnya Fir'aun itu ada dalam Al-Qur'an ya. Itu ada. Oke. Silakan Bapak baca, ada itu ya, cerita salibnya Fir'aun di situ ya. Karena sebentar dulu, sabar. Dan Ustadz Abdul Somad tidak pernah mengulangi narasi itu ya. Itu hanya dalam sesi tanya jawab saja. Nah, berbeda dengan Pak Aceh. Kalau Pak Aceh itu punya channel ya, di channelnya sendiri, dan itu diulang-ulang terus, Pak, diulang terus gitu Pak. Ya, dan monolog lagi Pak. Ya seperti itu. Itu beda kasusnya Pak ya. Ya itu. Oke, itu Pak ya. Tadi kan memang itulah. Artinya kalau kalian itu suka pintar mencari jawaban, membuat-buat. Nah, katanya itu bukan di ruang publik Pak ya. Tunggu. Yang namanya ruang publik, ruang nggak publik Pak, itu mungkin nampak mata. Ya kan? Kalau ini di depan umum ini Pak, bukan berarti tertutup, itu bukan ruang publik. Kalau misalnya di satu tempat. Pak, nah, begini Pak. Sebentar dulu. Itu ajaran kami seperti itu Pak. Dengar dulu Pak. Ya, ajaran kami itu ya dalam Al-Qur'an itu dijelaskan. Sebentar dulu.
bahwasanya Nabi Isa itu tidak pernah dibunuh, ya kan? Dan sementara di kitab Anda itu Yesus itu mati di kayu salib. Itu harus digarisbawahi, Pak ya. Dan Enggak, itu nanti dulu. bahasanya Nanti. kitab suci. Ya, bahasa kitab suci. Kok lari Dengar ke situ? dulu. Enggak. Ya. Jadi lain. Mana Aduh. itu dibicarakan tomat. Masalah jin tadi, makanya itu yang jadi kalian buat salah satu alat Aduh. bukti untuk masuknya KC. Kan gitu. Gimana Bang Karol? Gimana orang ini Bang Karol? Bang Gini Karol dulu, jawabannya. gantian dulu Pak Karol yang ngomongnya jawab ya. aja. Ya. Tolong Jadi Pak. saya balik dulu Pak. Dani Itu sudah bahasanya kitab laut, suci Pak Pak ya. Dani. Dan kitab suci itu umat beragama di Indonesia itu dilindungi Pak ya. Seperti itu. Misal contoh. Artinya kalau kalian itu suka pintar mencari jawaban membuat-buat. Nah, katanya itu bukan di ruang publik, Pak ya. Tunggu. Yang namanya ruang publik, ruang nggak publik, Pak, itu mungkin empat mata. Ya kan? Kalau ini di depan umum ini, Pak, bukan berarti tertutup, itu bukan ruang publik. Kalau misalnya di satu tempat. Pak, Nah, begini Pak, sebentar dulu. Itu ajaran kami seperti itu Pak. Dengar dulu Pak. Ya. Nyambung, Ajaran Dik, kami itu nyambung. ya dalam Al-Quran itu dijelaskan. Sebentar dulu. Bahwasanya Nabi Isa itu tidak pernah dibunuh, ya kan? Dan sementara di kitab Anda itu Yesus itu mati di kayu salib. Itu harus digarisbawahi Pak ya. Dan Enggak, itu nanti dulu. bahasanya Nanti. kitab suci. Ya, bahasa kitab suci. Kok lari Dengar ke situ? dulu. Enggak. Ya. Jadi lain. Mana Aduh. itu dibicarakan tomat. Masalah jin tadi, makanya itu yang jadi kalian buat salah satu alat Aduh. bukti untuk masuknya KC. Kan gitu. Gimana Bang Karol? Gimana orang ini Bang Karol? Bang Gini Karol dulu, yang jawabannya. gantian dulu Pak Karol yang ngomongnya jawab ya. aja. Ya. Tolong Jadi Pak. saya balik dulu Pak. Dani Itu sudah bahasanya kitab laut, suci Pak Pak ya. Dani. Dan kitab suci itu umat beragama di Indonesia itu dilindungi Pak ya. Seperti itu. Misal contoh di dalam Al-Qur'an itu orang yang non muslim itu dikatakan kafir dan itu tidak masalah. Orang Kristen juga mengatakan kami itu domba tersesat ya. Dan itu tidak masalah Pak. Itu bahasa kitab suci ya, dan umat beragama itu sudah dilindungi di negara ini. Dan itu bukan bahasanya undang-undang Pak ya, seperti itu. Artinya undang-undang di sini tidak memihak kemanapun tidak. Ya demikian juga tadi Abdul Somad menjelaskan bahwasanya di salib itu ada jin kafir ya. Nah, karena memang di Al-Qur'an juga ada menceritakan salibnya Fir'aun di situ gitu loh, dan itu bagian dari ajaran Islam. Gitu loh, Pak. Dan Maksudku, tidak ada yang salah di situ. Anda juga Iya, mengatakan kami domba tersesat, kami nggak tersinggung kok. Biasa aja. tunggu, Pak. Nggak usah bodoh gitu loh. Aditya, tunggu ya. Videonya semua kita tengok. Dan yang membagikan video itu bukan orang Kristen loh. Pasti dari mereka. Nah, nggak ada salah kalian bilang. Kalau dia hanya menceritakan kafir-kafir itu memang seperti kamu bilang, ya di ajaran Islam, di luar dari Islam, dia nggak kafir. Tapi ngapain sampai gerakannya itu nggak Bapak lihat itu. Haleluya, haleluya, datang. Nah, dihubungkan ke situ. Itu kan, aduh, nggak tahu lah ilmu mana kalian ambil. Sabar dulu, Pak. Ya, itu memang udah agak lari itu dengan ini, Pak. Tadi yang saya bilang masalah bangsa ini, Pak, kita kan warga negara Indonesia itu harus sama di mata hukum. Kalau memang adil ya, harus sama, Pak. Jangan tumpul ke sebelah, tajam ke sebelah katanya. Nah, ini yang perlakuan di Indonesia ini kan, ya lihat aja, bukan saya aja yang ngomong itu, Pak. Nah, cuman nanti kalau kita bongkar-bongkaran semua ini, pas yang dibilang kawan tadi, kita bukan mau membuat supaya gaduh. Saya justru hadir bagaimana meredam ini. Karena saya lihat hari demi hari, detik demi detik, apa saya salah ngomong begitu? Apa saya buat-buat? Mari kita buka channel-channel mereka itu. Baik HMC, baik Juma, baik semua. Goldian yang apa katanya, semua lah. Nah, maaf kata ya, bahkan kalau ada pihak dari Kristen yang sepertinya mendukung keinginan-keinginan pihak Muslim ini, ya di karpet merah kok. Karpet merah seperti itu, si BSS itu. Saya kurang sependapat dengan dia itu, ngapain
apa? Ya udah didebat. Kalau ada pemikiran apa, itu yang gentleman. Ngapain ngadu-ngadu apa? Makanya saya bilang saya potong leherku ini kalau itu bisa menjadi P21. Mana ada dasarnya dia apa? Nah, jadi memang timbul ini perpecahan ini bukan hanya di pihak dari Kristen ke Islam aja. Situasi ini makanya ada firman Tuhan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Artinya kita ambil dong hikmahnya. Nah, minimal ke depan, karena yang lalu udah berlalu lah, udah terjadi. Saya juga hadir tadi bagaimana merajut ini. Seperti yang dikatakan kawan tadi, saya belum masuk endingnya, mengajak. Nah, karena saya galau dong mendengar apa ini. Bahkan kita nanti, ini generasi bangsa loh, nanti yang lebih parah. Generasi bangsa ya, kita mungkin udah agak-agak tua lah, 30-50 tahun, kalau bom-bom bilang 20 tahun lagi syukur, karena dia udah 50 tahun. Nah, itu kan. Jadi ke depan, makanya tolonglah, ini kita harus sikapi dengan cermat ya, dengan jujur. Mari kita coba, kami tidak pernah, ajaran Kristen tidak pernah memaksa orang yang mendengar harus mengikut. Nah, kalau di firman kami, Pak Bonar, saya sampaikan lagi Pak Bonar, boleh saya ngomong bentar ya? Iya. Apa itu? Begini Pak Bonar, ya di dalam Islam itu tidak pernah mau mencampuri orang lain. Itu yang pertama. Kecuali orang itu menyerang Islam, kami wajib untuk membentenginya. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Bonar tadi tentang channel-channel kekristenan itu, bagaimana Anda melihat dengan kacamata yang netral, yang tidak terkontaminasi dengan dogma ataupun doktrin. Coba Bang Bonar perhatikan channel Muslim dengan channel Kristen. Bapak bandingkan channel-channel ini. Bagaimana sikap orang Islam di dalam menanggapi suatu persoalan, dan bagaimana sikap orang-orang Kristen di dalam channelnya itu menyikapi suatu persoalan. Itu akan tergambar dengan jelas, Pak. Kalau memang Bapak mau berpikir. Saya ya, Pak, ya, saya lihat Pak, saya bukan karena kebetulan Kristen ini Pak ya. Saya udah bilang saya coba untuk netral ini. Saya membawakan atas nama bangsa ini ya. Saya atas nama bangsa ini. Nah, saya jujur Pak. Saya lihat justru di channel-channel Kristen itu lebih adem kok. Mau menerima perbedaan, tidak ada pemaksaan, dan memang di ajaran kami tidak pernah ada pemaksaan Pak. Tapi pengajaran ada. Nah, makanya kalian bohong kalau bilang kristenisasi. Tak ada itu Pak, tak ada. Kalau dibawa pun ada orang bawa Indomie, bawa bagi-bagi sembako atau apa, bukan kristenisasi itu Pak. Lihat pelayanan apa yang dilakukan kayak Paul Jang itu Pak, 1.500 bungkus per hari, bukan Islam, bukan Kristen aja Pak. Bapak jangan menutup mata Pak. Saya sendiri sebentar. Ini fakta ya, ini fakta. Pak Bonar, ini fakta. Saya didatangi oleh 4 pendeta yang bernama Advent. Saya didatangi di rumah saya ini. Ya, Bapak ingin tahu Pak Bonar? Saya didatangi oleh 4 pendeta di tempat saya duduk sekarang ini. Saya kan udah pulang nih. Di tempat saya duduk ini datang pendeta. Ya. Apa yang mau disampaikannya? Menginjili saya. Oh, saya menginjilinya. Oke, wajar. Makanya mau kita fair di negara ini. Maksudku gini, jangan ada yang Benar, benar, gantian ngomongnya. Benar, tadi ngomong. Pak atur aja, gantian speak up. Pak Bonar. Maksudku mau nggak? Tunggu dulu Pak. Sedikit mau. Iya, sampean dulu Pak. Netral beres sampean ini. Ya, apa sampean ini sok baik sampean, kalau ada fakta sampean menghindar. Ngomongnya gak jelas kali. Kebanyakan makan doktrinnya bom-bom sama dokternya si Jang ini. Ini sok netral, tapi dirinya sendiri ketika dikritisi orang lain membela. Nggak usah begitu kalau memang mau berbuat baik. Yang munafik sampean sebenarnya. Pak, halo Pak Bonar. Halo Pak Bonar. Halo. Pak Bonar, jangan menilai Islam itu yang jeleknya saja. Menilai Kristen juga jangan baiknya saja. Coba lihat Paul Sang, kalau dia live ini, dia punya mulut ini lebih
seperti pantat ayam. Coba Pak Bonar perhatikan. Masuk lagi di Sopiatur. Apa mulutnya itu? Masuk lagi di channelnya Bom Bom. Apa lagi itu? Masuk lagi di channelnya ini. Siapa lagi ini? Ini Kan- siapa lagi? Alasan mereka kan umumnya mengcounter. Oh, ya Dia alasan tetap ada, Pak. Bukan, Punya alasan. bu- Sampean tak netral. Nggak bukan, bisa sampean. bukan alasan, Nggak bisa bukan netral, dengan alasan Pak Bonar. Pak, tunggu, Sofiatul bilang selagi Orang Islam juga punya alasan, Pak. Kalau pakai alasan ya tidak ketemu. Sampean tak netral. Saya juga alasan, saya juga mengcounter dari fitnah-fitnah mereka, kan sama aja. Netral sampean. Sudah. Kalau Pak Bonar mau netral, kalau Pak Bonar mau netralkan semua channel Kristen dulu, netralkan dulu, jangan masuk di Islam dulu. Coba lihat, Islam Islam berbicara pakai dalil. Islam berbicara pakai dalil. Di channel Kristen berbicara di luar dari dalil. Kristen pun nggak pernah keluar dari dalil. Ya, banyak keluar dari dalil. Kita berdebat nggak ada keluar dari dalil. Justru lebih banyak yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dibunuh. Anda Pak Bonar ini, Halo Pak Bonar. Pak Bonar Ya, selama ini benar, ada di saya mana? Di mana Pak Bonar selama ini? Selama channel Kristen ini menghujat terus. Di mana Pak Bonar? Tutup telinga, tutup mata. coba buka kalian dulu diam-diam channel kalian di mana-mana. Saya sudah tahu. Saya sudah lihat semua channel-channel lain yang mana yang pakai dalil, yang mana tidak pakai dalil. Pak Bonar Pak Bonar kok ngomong saya enak diri sendiri. Bagaimana? Tanya Aditya kalau dia berdebat betul nggak pernah Kristen mengatakan dalil. Iya, Pak Bonar baru ketemu di Aditya sini. Coba Pak Bonar lihat di channel-channel lain. Lah, saya dengar kok channel-channel lain yang masuk. Iya. Pak Bonar orang bukan Aditya aja. Bentar Pak Bonar, saya ini yang berkeliling di channel Kristen. Ingat ya Pak Bonar, saya orangnya, salah satu orang yang berkeliling di channel Kristen yang saya masuki. Tanya teman-teman Anda yang berkristen kenal nggak dengan saya? Tanyakan. Saya orang yang dari dulu setahun lebih. Saya berkelana di channel orang-orang Anda. Apa yang terjadi pada diri saya? Malu ya. Pak Bonar ini nggak tahu malu ya. Padahal mereka yang seperti Pak Dhani itu sering ke channel Kristen dikeroyok, terus tidak diberi diberi waktu bicara sebentar langsung dikeroyok. Jangan bilang nggak diberi. Jangan bilang nggak diberi kemana-mana ya. Jangan dibilang nggak diberi waktu. Tapi mungkin kalau Pak Bonar, saya yang menyatakan sendiri. Saya yang menyatakan sendiri. Pak Dhani yang ngomong. Dari kerak saya sendiri yang mengalaminya. Terus ngomong. Sekali lagi ya, saya sendiri yang mengalaminya. Bagaimana perlakuan teman-teman Anda terhadap diri saya. Ingat itu. Bahkan waktu di Pak Bom Bom sampai Pak Bom Bom, tanyakan dengan Pak Bom Bom itu. Waktu saya marah dengan Pak Lobo. Sekarang Pak Lobo tadi malam juga berkelahi dengan teman-temannya. Kamu diapain? Pak Bom Bom. Kalau Anda ingin tahu. Iya, kamu diapain? Pak Bonar ini orangnya picik. Jadi melihat jangan licik lah Pak Bonar, jangan licik. Aduh, terserah lah ya. Ya memang picik, Pak. Memang picik. Iya, dinasihati saya tidak mau kok sok benar terus. Ini kita viralkan ya. Oh, ini sudah viral, Pak. Ini masuk YouTube, Pak, sudah viral ini. Ini sudah viral. Anda itu tidak tahu apa? Enggak. Masing-masing kita bagikan ya. Maksudku gitu memviralkannya. Ya, ini masuk YouTube, Pak. Sudah viral dengan sendirinya. Oke, tapi kan ada, ya oke lah. Anda itu, Anda kurang main kayaknya. Main-mainlah yang jauh, jangan di rumah aja. Loh, Anda ini nanti jangan terus mendikte lah. Kan Anda kan belum tahu saya pun nggak Bapak belum tahu saya juga.
Anda tahu Pak saya? Bonar ini kebanyakan tidur, kebanyakan mimpi Pak Anda tahu Bonar saya? ini. Terserah lah ya. Pokoknya mudah-mudahan semua orang yang mendengar ini ya mau membuka hati itu aja. Oh Terserah lah. jelas. Jelas berpikir yang mendengar ini, yang mana yang benar, yang mana Itu, nggak ini kalau ngomong yang asumsi. enak gitu, Pak, yang baik gitu. Mulai hari ini tolonglah Pak diterapkan ya ajaran. Sama, tapi yang terapkan juga. Maksudku Bapak juga gini. terapkan juga. Bapak juga terapkan juga, sama. Dari dulu saya gitu, maksudku terapkan kalian lah yang seperti yang katakan, agamaku, agamamu, agamamu, rahmatan lil alamin, artinya kan jangan mau ya Yang mendikte-dikte percaya orang kalau dibastis, kita yang tidak percaya bunuh. Itu Kenapa, lakum Pak? dinukum waliyadin, bukan rahmatan lil alamin Pak Bonar. Lakum dinukum waliyadin yang Pak Bonar tadi katakan. maksudku, ya kan agama Islam kan yang rahmatan lil alamin. Kok lakumnya lakum? Ya mananya? Tapi kan kalian yang bilang. Ya jangan dah dipelintir-pelintirkan. Mari teman-teman yang lain kita angkat satu tema yang bisa membuat kita mendapatkan ilmu gitu loh. Terserah mau bahas apa gitu loh. Biar tidak bertele-tele hal-hal yang tidak menambah ilmu. Oke lah ya Pak Aditya, kalau mungkin kurang berkenan mungkin ya nggak apa-apa lah. Minta maaf ya channel ini ya. Mungkin kawan-kawan yang nggak merasa nggak enak pasti ada itu. Tapi ya mungkin ada yang enak. Cuman saya pikir kembali kepada tujuan kita, bagaimana negara ini kita jangan hanya berkutak-kutak di dalam ajaran-ajaran yang menakutkan ya. Biarlah orang-orang memilih kehendaknya sesuai dengan apa yang mungkin di hatinya lah. Kita kasih kebebasan. Gak usah takut. Oke, Pak Bonar. Gak usah takut. Terima kasih Pak Bonar ya. Cuma Oke, sekarang dulu berani. jangan berbohong dan berdusta. Oke. Pak Dani, biar saya moderator dulu berani. Berbohong dan berdusta itulah yang menyebabkan Dani. terjadinya kekacauan, kericuhan. Terima kasih. Oke, sabar dulu Pak Dani ya, karena memang Pak Bonar ini dengan Bang Kritis Omnipora dari Kristen ya. Tidak apa, kita hargai pendapatnya dulu ya. Oke, saya sapa dulu ini, ada Pak Sarul nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sarul. Ya, dibuka mute-nya Pak Sarul. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Begini Pak Bonar, kita lanjut Pak Bonar ya. Jangan mundur dulu Pak ya. Ya tapi mungkin nanti setengah jam lagi kalau tanya ini karena agak-agak mau lobet tengok ini udah di bawah 10 tapi kalau nanti sampai mati ku usahakan ya. Karena ini saya enggak jadi di luar saya ini tapi enggak bawa charger. Iya Pak. Cuman begini Pak ya, informasi tentang Islam ya, yang Bapak dapatkan ini bukan dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan Pak. Makanya Bapak itu narasinya itu selalu membangun seolah-olah Islam ini agama yang egois ya kan. Tadi seperti Bapak katakan tadi agama munafik dan segala macam ya. Dan juga Anda mengatakan bahwasanya kalau ada yang murtad dibunuh ya. Lagi-lagi saya katakan di sini Bapak ini korban media massa aja ya, dan terbukti di negara kita ini tidak satupun mereka yang murtad dibunuh. Itu Pak ya, banyak yang murtad itu. Pak Saifuddin Ibrahim itu murtad dan nyatanya tambah murtad tambah kaya Pak Saifuddin itu Pak, dan itu terbukti Pak ya, nggak pernah dibunuh. Nah, kalaupun ada murtad di channel Pak Yusuf Mandubulu yang mengaku-ngaku dikejar dan mau dibunuh itu kita itu meragukan keislamannya Pak ya. Soalnya begini, sudah terlampau sering terjadi mereka yang membuat kesaksian di Pak Yusuf Mandubulu itu yang mana mengaku mantan ustadz, mantan guru ngaji, ya, mantan juara MTQ dan lain-lain ya. Bahkan juga ada yang mengaku hafiz Al-Quran. Tapi ketika dites suruh baca Al-Fatihah aja tiba-tiba mendadak amnesia, jadi lupa gitu Pak ya, seperti itu. Jadi saya rasa Bapak ini perlu banyak piknik sedikit ya Pak Bonar ya. Oke, mungkin saya kasih kesempatan. Gimana Pak?
Udah banyak pikniknya Pak, makanya saya berani ngomong. Tapi udahlah, nggak apa-apa, diterima syukur, nggak diterima nggak apa-apa, gituan juga. Kalau Pak Bonar banyak piknik, pernah nggak saya ngomong dengan Watmah di channelnya Yusuf Manubulu? Apa yang saya sampaikan di situ? Sering Bapak, makanya saya lihat memang Bapak masih lebih adem. Beda kalau Sarul ini, nggak tahu ada situ Sarul ya. Kalau Sarul sering menjadi Saya tanya waktu saya berbicara dengan Watmah. dia yang menguji Pak. Channelnya masalah apa itu? Kalau kayak Sarul lagi masuk, Pak Sarul. Saya tanya kepada Sebentar Anda, dulu, berani. Sarul. Jangan bicara Pak Sarul. Maksudku kan kalian bilang, kamu bilang tadi pernah nggak saya apa? Aku bilang, ya pernah, tapi memang lebih adem kalau Aditya. Karena apa? Nggak tahu lah. Mungkin dia karena sering dikasih ruang atau apa. Sama KC juga sering Aditya aku dengar apa. Sampai dibilang KC kalau dia error HP-nya, kamu yang dibilang juga. Oke, kita sudah dapat Pak. Oke, kita sudah dapat ya apa yang ingin disampaikan. Kebetulan orang yang Bapak sebut tadi, Pak Sarul ya, ada di sini Pak ya. Dan Pak Sarul juga termasuk beliau itu sering masuk ke channel Yusuf Manubulu ya. Mungkin nanti kebetulan yang Anda bicarakan ada di sini orangnya Pak ya. Oke, silakan Pak Sarul. Bagaimana Pak Sarul? Silakan. Baik, selamat sore Pak. Siapa nih? Pak Bonar. Pak Sarul, saya tahu. Pak Bonar, ya. Assalamualaikum buat saudaraku seiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak Bonar ya. Jadi kalau Bapak sering mengikuti saya, emang kalimat saya ini adalah orang yang berdiri tegak terhadap Islam itu sendiri. Satu contoh. Saya tidak pernah bisa mengatakan kalian itu Kristen atau non-Muslim. Allah mengatakan kalian itu kafir. Mungkin kalian marah ya. Saya berbicara pada tatanan Islam, bukan pada tatanan saya, gitu ya. Nah, akhirnya timbul kesan saya menghina. Itulah masalah kalian. Kalian merasa diri terhina, di satu sisi kalian tidak paham apa itu kafir. Ya, barusan Bapak mengatakan tadi, oh iya udahlah lakum dinukum waliyadin. Dari satu ayat saja di dalam Al-Quran itu, Pak, kita harus tahu sebab turunnya ayat. Kenapa lakum dinukum waliyadin itu? Saya mau tanya, apa maksud Bapak menyampaikan lakum dinukum waliyadin tadi? Maksudku gini Pak, ketika orang lain di luar dari agama Islam, biarlah dia berjalan dengan keyakinannya, sehingga dia merasa nyaman. Dan orang Kristen pun tidak usah mengusik-musik kalau ada di luar dari dia yang masuk Islam, nggak ada. Pada umumnya saya lihat nggak ada musik-musik masuk ke Islam gitu. Baik, saya dapat jawabannya ya. Jadi Bapak tidak menjawab seperti apa yang ayat itu maksud. Ayat itu maksud adalah pada saat kami menyampaikan Islam kepada manusia manapun, bukan mengajak masuk ya, menyampaikan kebenaran Islam, bahwa Islam itu seperti ini. Tapi pada saat itu Bapak menolak, baru kami menyampaikan lakum dinukum waliyadin. Jadi nggak boleh langsung lakum dinukum waliyadin. Itu ayatnya dakwah dulu di depan. Orang Islam pun salah total kalau tiba-tiba mengatakan lakum dinukum waliyadin. Sementara dia sendiri tidak pernah berdakwah terhadap orang-orang yang belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Gitu Pak. Jadi kami melakukan upaya untuk berdakwah itu adalah perintah utama terhadap Islam itu sendiri. Jadi perintah utama itu adalah dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikanlah kebenaran ini dengan hikmah dan bijaksana. Jadi tidak ada ruang kami untuk marah pada saat Bapak meludahi saya. Tidak ada. Itulah konsekuensi daripada dakwah. Jadi gitu Pak. Jadi tidak boleh langsung lakum dinukum waliyadin. Ya, silakan. Enggak, tadi kan yang masalah yang tadi sering katanya. Maksudku Pak Sarul kan sering kalau masuk ke channelnya Yusuf Manubulu itu pertama sering menguji keislaman orang. Oke, ada yang bisa, ada yang mungkin lupa, ya terserah dia lah. Nah, kedua, ketika ada orang dari Islam meninggalkan ajaran Islam masuk pada umumnya ke Kristen ya, langsung
bapak salahkan agamaannya. Bahkan kalau orang tuanya pun, misalnya anak ini ya, orang tuanya yang mengizinkan anaknya keluar, seakan-akan bapak langsung anggap orang tuanya pun bukan Islami. Itu. Jadi Baik, memang baik. di situ suatu Baik, udah saya perbedaannya. tangkap. Baik, Ya. udah saya tangkap. Ya, lagi-lagi Pak, saya informasikan kepada Bapak, Pak Bonar ya, yang terhormat ya. Islam Sama ini Pak. Pak, ya Islam ini adalah agama yang sangat prinsip terhadap konsistensi ya. Kenapa demikian? Saya katakan, bila mana ada orang tua yang memberikan ruang anaknya memilih menjadi kafir, dia terkena sanksi ayat. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ya ahlun naron. Jadi manusia yang membiarkan anaknya kafir, dia berarti membiarkan anaknya disiksa di neraka jahanam dan dirinya pun ikut. Nah, apa justifikasi Allah? Inilah manusia-manusia bodoh yang tidak pernah menggunakan akalnya, afala ta'qilun. Jadi orang Islam itu Pak selalu bicara data. Kenapa Allah mengatakan manusia tidak memakai akal? Karena ciptaan ini, bumi dan langit 7 lapis ini Pak, tidak satu pun makhluk mana yang bisa membentuk dan menciptakannya. Jadi saya berbicara agak keras di dalam menyampaikan dakwah ini, intonasi saya yang keras. Tapi kalimatnya itu Pak, demi menyelamatkan manusia dari neraka itu sendiri. Silakan. Oke, saya kenapa selaku pendengar lah dulu ya. Kenapa saya seperti tidak menyukai perkataan Bapak seperti itu. Maaf ya, maaf. Sepertinya mereka itu benar-benar karena tidak paham Islam. Padahal kalau dilihat track recordnya, ini saya lihat yang dari Islam masuk Kristen itu banyak pakar-pakar Islam Pak. Kayak modelnya kayak Saifuddin Ibrahim, dia pernah dulu Stop. Bicara Saifuddin Ibrahim, stop Pak ya. Ya, jadi gini, kita nggak berdebat di sini, kita nggak berdebat, kita tukar pikiran saja ya. Tidak ada yang membuat kita saling menghujat ya, tidak ada ya. Jadi saya pernah berucap ya, Saifuddin Ibrahim itu harus saya akui, beliau pernah mendidik saya membaca alif bata pada saat saya usia kelas 2 dan kelas 3. Beliau SMA saat itu ya, karena beliau tinggal di samping rumah saya dari kabupaten ke kota, karena di kabupaten tidak ada SMA. Jadi jangan sekali-sekali memberikan arah pikir bahwa Saifuddin Ibrahim jauh lebih pintar daripada saya. Jangan, salah total. Jadi kepintaran di dalam Islam itu parameternya bukan ngaji, bukan haji, bukan zakat, bukan puasa, bukan. Parameter dalam Islam itu Pak, bagaimana dia berdiri tegak terhadap la ilaha illallah. Tapi apa yang dilakukan Saifuddin? Amroji bom Bali, akhirnya iman saya goncang. Luar biasa ini, di mana bentuk tauhid dia terhadap Islam. Apalagi kata dia, saya meninggalkan Islam karena saya tidak mampu melaksanakan sholat 5 waktu. Di mana Islam dia? Dia bukan orang Islam. Dia hanya berKTP Islam, dia belajar ngaji, dia belajar khutbah. Jadi itu konsep Islam, Pak. Bukan ngaji. Saya jawab Pak ya, Pak Sarul. Saya tidak katakan kalau udah lebih pintar Saifuddin Ibrahim atau KC dari Bapak. Mungkin ada yang lebih kita nggak usah lah dulu masalah pintarnya ahlinya ya. Tapi yang jelas saya pikir keislamannya sudah masuk standar lah. Jangan nanti kalian generalisir sehingga yang udah pernah juara-juara MTQ apa juga jadi nggak ada Islamnya yang bagus. Nah, terus kalau sebentar Pak, terus kalau kayak Saifuddin Ibrahim katanya dia terguncang imannya karena melihat ada bom Bali, mungkin sebelumnya ada bom di sana-sana, dan dia hubungkan bahwa memang ada pengajaran seperti itu. Bahkan saya dengar juga di ceramah-ceramah yang Muslim, bahkan kalau meninggal dengan mati syahid, artinya jadi pembawa bom ini, dia punya tiket 70 tiket untuk di surga, bisa mengajak entah mertuanya, saudaranya, temannya 70 tiket gratis di lain selain dia.
Nah, artinya Baik. kan ini kalau Ya. dibangun, orang akan tertarik juga Ya, pengajaran. baik. Saya tangkap ya. Ya. Jadi lagi-lagi Bapak katakan saya mendengar. Nah, jadi kalau Bapak mendengar berarti Bapak tidak paham, baru mendengar. Itulah yang dikhawatirkan di dalam Islam tentang mendengar dan mendengar. Kami dalam Islam, Pak, tidak boleh mengatakan kata Ustadz ini. Itu namanya orang Islam bodoh namanya itu. Dia harus menggali kitabnya, bukan berdasarkan kata Ustadz. Ya. Kenapa saya katakan salah? Banyak ustadz-ustadz yang disenangi oleh orang-orang kafir, sebagian ayat dia buka, sebagian ayat dia tutup. Itulah yang dikhawatirkan Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Ulama su, apa itu su? Manusia yang disenangi kafir dan dibenci oleh orang kafir. Di dua kondisi ini terjadi saat ini. Oke Gitu. Pak ya, sedikit jangan lupa. Memang saya bilang saya mendengar, saya memang nggak jumpa orangnya. Ada yang masih hidup kayak Amroji itu. Dia cerita Pak, buka nanti channel-channel di TV tuh Pak, bahwa pengajaran lah awalnya didapatkannya sehingga dia melakukan bom Bali itu. Sampai sekarang Amroji memang katakan di mana ada bom yang seberat saya 2 ton barang yang bukti katanya, lain lagi senjata FN apa Iya, semua. udah saya tangkap. Gini Pak Bonar. Jadi gini. Setelah dia memahaminya, keislamannya, salah ajaran itu, bahkan dia udah berceramah Pak, mengajak Islam jangan mau terprovokasi gitu. Saya mudah-mudahan tidak salah ini Pak. Boleh kita buka siapanya, iya Pak ya. Kalau ada pun Amroji masih hidup Pak. Ini ya. Jadi saya udah katakan tadi, apa faktanya bahwa Amroji bersalah dalam menjalankan syariat Islam? Ini buktinya apa? Sampai saat ini Bapak masih bicara dengan tenang, masih jalan dengan tenang, masih mencari hidup dengan tenang. Artinya apa? Amroji salah. Saya kasih ayat kepada Bapak ya. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Sebentar. Apa kata Allah dalam Al-Quran tentang menyikapi orang kafir? Ya? La yanhakumul ladzina yuqatilukum fid din. Apa kata Allah? Allah itu memberikan ruang berbuat adil dan berlaku baik terhadap orang kafir yang tidak memerangi di dalam urusan agama. Nah, kejadian terbaliknya pada saat kalian menyerang kami dalam hubungan urusan agama, termasuk Aceh. Aceh itu Pak, masih bagus disuruh makan tai Pak. Harusnya dia selesai pada saat itu juga. Itu ajaran kami. Tapi pada saat hukum positif ini mengarahkan kami melakukan pelanggaran hukum positif, kami orang Islam menyerahkan diri Pak. Silakan hukum saya. Bunuh saya. Silakan. Karena kami melaksanakan apa yang namanya memerangi kafir harbi. Tapi kalau kafir kayak Bapak, kafir kimi, aman Pak. Jadi makanya hati-hati membicarakan Islam kalau Anda tidak paham tentang Islam. Siap. Nah, Oke Pak ya, makasih. Itulah juga tadi menjawab apa yang dikatakan kawan tadi, Pak Dani, sehingga takut kadang memberikan identitasnya. Karena pas yang dibilang Bapak itu, begitu dia meninggalkan, itu halal darahnya menurut ajaran Islam. Salah. Maksudku, ya bisalah. Makanya enggak Bapak aja mengapresiasi Napoleon Bonaparte, bahkan masih TAI tadi kan Bapak bilang masih syukur. Nah, wakil MUI juga Anwar Abbas juga mengatakan begitu Pak. Bahkan dibilang di mana salahnya. Ini Islam juga memang ajaran Islam ajaran aneh-aneh. Nggak tahu Quran, nggak pernah hafal Quran, nggak pernah sholat, nggak apa. Tapi ketika nabinya dihusik, maka dia siap menghabisi itu, katanya kalian apresiasi, bahkan sampai-sampai saya dengar dia mau dijadikan pahlawan Islam. Inilah yang membuat kita juga galak. Itu betul. Itu betul. Itu betul, ya Pak. Itulah. Itu betul. Kan Saya katakan, jangan orang lain, Pak. Sebentar, biar Bapak jelas ya. Tolong nyambung dengan sikap kami, Pak. Tolong sambungkan akal pikiran sehat kita ya. Pada saat kami berdiri atas syariat, saya berada di depan kaca, Pak. Saya putar kepalanya. Mati saat itu juga dia. Tapi saya tidak bisa lari daripada hukum positif, gitu loh.
Makanya Pak, kalau tidak paham Islam jangan sok tahu. Gitu loh, itu maksud Islam itu gitu loh Pak. Kalau mau bertanya serius, di setiap kota kabupaten kami punya ulama Pak. Datang kepada ulama kami, bertanya dengan baik, bertanya dengan santun, tidak mengarahkan kalian sama sekali ke dalam Islam. Gitu Pak. Oke. Kan ketika KC tertangkap, lama sebelum ini kan memang udah sering dibilang mengcounter apa yang dibilang Abdul Somad, makanya sering dibilang di Al-Quran itu justru ada ayat bahwa Muhammad dikerumuni jin. Tunjukkan bagi saya mana pernah Allah berbicara sama Muhammad. Nah, tunjukkan apa, banyaklah dibilang. Orang ini jaga sembung bawa golok Pak Sarul. Pak Bonar. Dengarkan. Kita tidak berdebat di sini. Karena saya hanya merespon setiap kalimat Bapak. Ya, tadi Bapak mengatakan di mana salahnya KC? KC mengatakan ada ayatnya bahwa Muhammad dikerumunin jin. Bapak tahu nggak ayat itu kenapa? Bapak tahu nggak? Nggak pala perlu aku tahu Pak. Tapi saya kalau nggak tahu, gini maksud saya. Kalau nggak tahu Pak diem Pak. Ya di kantor jadi aja Bapak kan sering. Makanya kalau nggak tahu Bapak nanya gitu loh. Nah kalau nggak mau nanya diem, gitu loh Pak. Jadi jangan sampai orang Islam menyamakan Bapak dengan KC Pak. Gitu loh Pak. Ya aku kan kudengar udah aku bilang Pak. Ya jadi kalau salah ya terserah. Tapi kenapa ya waktu KC itu maksudku di situ ya mohon di debat-debat aja KC terus. Tunjukkan ayatnya. Sebentar. Bapak lihat videonya Pak. Benar, KC itu monolog, bukan dialog. KC itu monolog. Saya pernah bicara dengan KC ya. Anda ini jangan sembung bawa golok. Pak Bonar, saya bicara dulu Pak Bonar, dulu. Saya bicara Pak Bonar dengan Pak KC. Pak KC, itu ayatnya dibaca baik-baik. Itu jin-jin itu mengerumuni Rasulullah, mendengarkan bacaan Al-Quran pada saat Rasulullah berdiri menghadap Allah dalam sholatnya. Lalu Rasulullah disuruh sama Allah, "Qul ya Muhammad, sampaikan kepada mereka, aku hanya menyembah kepada Allah. Sampaikan kepada mereka, kalian harus menyembah juga kepada Dia." Jadi jangan dipotong-potong ayat itu. Dia berseri biar ada kejelasannya apa maksudnya ayat itu. Jadi sebaiknya Bapak bertanya, KC salahnya bukan pada ayatnya, tapi dia memberikan konklusi bahwa Muhammad Raja Jin, bahwa jin itu adalah Allah itu sendiri. Kan kurang ajar ini. Jadi ya itu yang tahu gitu. Ya itu terserah apa ya. Oke lah, ini makasih banyak ini Pak Sarul ya. Baik. Ini kebetulan udah tinggal 3% ini punya aku. Baik. Maafkan kalau ada yang salah, jangan tersinggung. Semoga Bapak sehat selalu Pak ya. Sama Pak, saya udah duluan Pak, minta tolong supaya ini tidak menambah kita permusuhan. Saya udah bicara tadi ya. Saya juga bukan ke Bapak aja, juga ke Aditya. Kebetulan mana tahu ini didengar kawan-kawan orang-orang di mana saja. Saya juga kalau ada apa ya tolonglah, kita namanya manusia mungkin ada kurang sempurna lah, mungkin ada keras, ada apa itu ya Pak ya. Terima kasih banyak Aditya ya. Saya pun lagi pas di luarnya ini, saya sempatkan tadi. Ini kebetulan ada 3% ya, udah kurang lagi udah sedikit. Oke, makasih buat semuanya. Makasih Aditya ya. Oke Pak Bonar. Oke. Sehat. Iya Pak Bonar. Insyaallah. Saya sering piknik. Ya sering piknik ke sini Pak Bonar ya. Oke. Saya subscribe. Apa kamu? Saya subscribe, saya like. Saya gitu Pak. Ya sehat. Tuhan berkati ya. Ya, makasih Pak Bonar. Oke. Ya, itu Pak Bonar tadi ya. Aduh, Pak Bonar. Oke, ini bagus. Dia mau bertanya, dia mau bicara, sehingga kita bisa menelaah di mana jalan pikir dia itu menerima informasi, mendengar informasi. Tugas kita adalah meluruskan beliau.
Gitu Mas Adit. Iya. Saya juga jadi ingat kata Pak Sarul ini. Teman-teman kita yang Kristen ini lucu ya katanya Pak Sarul. Kenapa di situ lucu? Mereka ingin tahu Islam tapi bertanya kepada murtadin. Nah, ini sebuah kekeliruan besar ya. Seperti itu. Itu bukan kelucuan, itu kebodohan yang permanen namanya gitu loh. Oh gitu ya. Oh ya berarti saya salah dengar berarti ya. Saya sering katakan ya, bila kalian ingin bertanya tentang Islam tanpa punya tendensi masuk Islam, silahkan seluruh ulama kami bertebar seluruh dunia. Seluruhnya ada mereka. Jadi mereka akan menjawab dengan sesuai dalil mereka. Jadi tidak sama sekali mengajak kalian ke dalam Islam, sama sekali tidak. Itulah yang dinaskan Allah di dalam surat Al-Kahfi 29. Tugas kalian menjawab dan menyampaikan. Pada saat mereka menerima ayat itu dan memilih beriman, silakan kata Allah. Pada saat mereka mendengar jawaban lalu tetap menolaknya dan memilih kafir, silakan. Neraka dan surga telah kusiapkan. Jelas Islam itu. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita tadi sudah saksikan dan dengarkan ya bagaimana orang yang bernama Bonar Siregar ini melontarkan fitnahan serta tuduhan-tuduhan yang tanpa dasar sama sekali terhadap Islam ya. Dan kalau kita perhatikan orang ini orang yang tidak terbiasa di dalam melakukan komunikasi atau berbicara, sehingga apa yang ingin dia tuju di dalam perkataannya tersebut tidak dikemas dengan baik dalam menyampaikan tutur bahasa ya, sehingga di sini sangat terkesan sekali bahwa orang ini memang tidak pandai bagaimana seharusnya menyampaikan suatu unek-unek kepada kawan-kawan, terutama saudara kita Muslim dan di depan publik ya. Dan apa yang dinilai oleh Bonar Siregar ini terhadap Islam, saya rasa dia hanya melihat sisi negatifnya saja berdasarkan informasi-informasi yang tidak akurat ya. Dia mendapatkan informasi bukan dari orang yang tepat di dalam bidang agama Islam, sehingga di sini sangat terlihat dia hanya bisa membabi buta, dan bahkan bisa kita sebut dia memakai kacamata kuda ya, sehingga tidak melihat juga bagaimana dari kubu mereka sendiri, dari pihak Kristen yang juga lebih parah serta menyakitkan fitnahan mereka terhadap Islam secara keseluruhan. Dan tentunya kalau seandainya orang ini masih sering muncul dan masih mempertahankan gaya bicaranya seperti ini, tidak tertutup kemungkinan ya dia akan bisa bernasib sama dengan Kosman bin Sunet yang beberapa waktu yang lalu sudah jadi tersangka atas penistaan agama. Nah, saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini semakin membuka mata kita bahwa bagaimana ajaran umat sebelah ini yang sesungguhnya ya. Dan beberapa waktu yang lalu kita pun sudah kembali menyaksikan orang-orang ini berusaha terus untuk mencari cara bagaimana merusak akidah umat Islam untuk supaya murtad ya, dengan berdalih membagi-bagikan sembakau ataupun bingkisan kepada umat Islam yang jelas sudah mempunyai keyakinan dan agama. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.